Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahril. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Negeri Islam UIN Banjarmasin. Pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023 akan melakukan cooking di kelas 12 Madrasah Aliyah. Materi SKI pada hari ini yaitu perkembangan Islam di Indonesia dengan subtema masuknya Islam ke Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Astagfirullah, ya man. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baiklah, sebelum kita memulai, saya mau cek dulu absen siapa yang tidak hadir. Marsyanto, Mawar, Anissa Rahmawati, Sofia Nerja, Nandita Parimurti, Dokita. Yang lain siapa lagi yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu materi yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang tahu? Oh, Sofia, silakan. Perkembangan Islam periode depan. Perkembangan Islam periode depan. Apa saja yang dipelajari? Tentang kelahiran Nabi Muhammad beberapa secara bersembunyi dan tentang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk mulai pembelajaran hari ini, karena saya lihat ini tegang-tegang, mukanya masih kusut, kita ice breaking dulu. Ada permainan. Jadi permainannya begini, dia harus konsentrasi. Jadi kalau saya katakan kalau pagi, maka saya punya 2 kali. Coba pagi. Kalau saya bilang siang 2 kali. Siang. Kalau malam setengah. Jadi kalau malam, jadi tidak berbunyi. Oke, siap? Siap. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang, malam. Tapi konsentrasi kan? Nah itu. Jadi dia harus konsentrasi. Jadi kalau kita ulangi lagi. Jadi kalau saya katakan pagi 1 kali kan? Kalau malam tidak ditepuk. Tapi kalau siang ditepuk 2 kali. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Malam, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke. Nah, satu lagi permainan ini yang apa? Silakan berdiri dulu. Jadi kerjakan apa yang saya ucapkan. Jadi kerjakan apa yang saya ucapkan. Jadi kalau saya mengatakan tepuk tangan, tepuk tangan, begini. Kalau saya mengatakan telinga, kalian pegang telinga, Pak. Kalau saya bilang dagu, pegang dagu. Kalau saya bilang kepala, kalian pegang kepala. Oke, siap? Siap. Konsentrasi.
tepuk tangan. Kepala, dagu, hidung, tangan, lutut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini mungkin sudah konsentrasi, berarti sudah siap belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang SKI. Materi SKI yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian tema utamanya itu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya perhatikan di atas di PowerPoint. Kelihatan nggak? Nah, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia sebagai inspirasi untuk mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis dakwah Islam di Indonesia untuk menguatkan prinsip bertauhid. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya mau bertanya lagi. Pertanyaannya, sejak kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ya, Preti. Oh ya, jadi sejak awal abad ke-7 sampai abad ke-12. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa jawab lagi? Bagaimana jalur agama Israel bisa masuk ke Indonesia? Itu dia melalui apa ya? Biasa. Silakan. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, dan Cina melakukan hubungan perdagangan, ya, atau ada komunikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ini karena sebuah materi baru, nah kita lanjut lagi. Nah, coba perhatikan di atas. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, yaitu kedutaan Islam abad ke-15 sampai abad ke-16 di Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan, yaitu kalau dulu orang Indonesia itu menganut agama animisme, kemudian sebelum animisme, sesudah animisme itu masuk Hindu. Nah, itu ada kerajaan Hindu Buddha. Setelah itu masuklah Islam yang dibawa oleh para pedagang. Jadi Islam ada beberapa jalur itu, tapi nanti kita bahas. Nah, ini dilatar belakangi oleh faktor. Yang pertama itu letak geografis. Jadi Indonesia itu terletak di letak strategisnya itu di antara beberapa benua. Kemudian keyakinan masyarakat Indonesia itu mereka menganut agama Hindu Buddha sebelum Islam datang. Nah, itu terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, dan lain sebagainya. Kemudian sistem perekonomian yang mempengaruhi juga Islam masuk ke Indonesia itu perekonomian. Pedagang-pedagang Muslim masuk ke Indonesia itu mereka berdagang, tapi sambil mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian pemerintahan, tadi saya katakan itu kerajaan. Kemudian kesenian dan sastra. Jadi banyak kebudayaan yang dipengaruhi oleh kedatangan Islam. Lanjut. Nah, ini jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia.
Jadi membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia itu berkaitan dengan masuknya Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Tidak dipisahkan dari istilah Nusantara. Tahu apa itu Nusantara? Nah, Indonesia ini Nusantara. Kemudian penyebaran Islam di Indonesia itu umumnya melalui dua proses. Jadi prosesnya itu ada dua. Yang pertama itu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam yang kemudian menganutnya. Jadi penduduk kita ini berhubungan dengan para pedagang Muslim yang kemudian mereka berkomunikasi. Lama kelamaan mereka tertarik untuk memeluk Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, Cina telah beragama Islam dan bertempat tinggal di Indonesia secara permanen di suatu wilayah dan melakukan perkawinan campuran. Makanya banyak itu orang Arab, orang Cina, orang apalagi India, keturunan mereka itu memang awalnya mereka datang ke Indonesia sebagai pendatang, kemudian mereka kawin dengan orang Indonesia, akhirnya beranak pinak di Indonesia. Makanya di sini di Manado itu ada namanya Kampung Arab. Kenapa dikatakan Kampung Arab? Dulunya orang-orang Arab yang singgah di situ berdagang, kemudian mereka sudah kawin dengan orang asli dan sampai sekarang itu beranak cucu. Nah itu memang seperti itu. Jadi karena penyebaran di Indonesia seperti itu. Nah, berikut ada 4 teori tentang Islamisasi di Indonesia dan pendukungnya. Jadi ada 4 teori yang dikemukakan. Ada teori Arab, kemudian ada teori India, kemudian ada teori Persia, ada teori Cina. Nah teori Arab ini didukung oleh atau dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, kemudian ada Profesor Hamka orang Indonesia juga, kemudian ada Uka Chandra Sasmita, kemudian A. Hasim, kemudian ada A. Syumardi Asra. Itu pendukung teori Arab. Nanti sebentar saya jelaskan teori Arab itu tentang apa. Kita lihat dulu teori yang kedua. Teori yang kedua itu teori India. Nah ini dikemukakan oleh Jan Pinavel, orang Belanda. Kemudian ada Mukwege, ada Padim, dan ada Snow Pokronje. Snow Pokronje ini adalah orang Belanda juga. Kemudian ada teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jayadingrat. Kemudian ada teori Cina oleh Sumanto Al-Qurtubi. Nah kita ke teori pertama, yaitu teori India. Nah gambaran umumnya, agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Itu menurut mereka. Yang tadi yang dikemukakan oleh siapa tadi? Jan Pinavel, Mukwege, Snok, Pokronje, dan Fatimi. Jadi mereka mengatakan bahwa Islam itu datang nanti abad ke-13. Abad ke-13 itu tahun berapa? 1400 Masehi, misalnya 1401 dan seterusnya, itu abad ke-13. Kemudian teori yang kedua mengatakan bahwa teori Arab, bahwa para pedagang Arab ini telah menyebarkan Islam di Indonesia ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Nah, abad ke-7 berarti mundur lagi kan? Artinya lebih kalau kita mau kaji sejarah, kita lihat ulang bahwa Islam datang itu abad ke-7. Nabi Muhammad itu masih hidup ketika abad ke-7 Masehi dan abad ke-8. Nah, para ulama atau para pendukung teori mengatakan bahwa memang pada waktu itu Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia yang dibawa oleh para pedagang Arab. Kenapa bisa begitu? Ya, karena pada waktu itu pernah Nabi diboikot. Kita kembali ke materi yang lalu bahwa ketika orang-orang Islam yang memeluk agama Islam di zaman Nabi diboikot, maka para pengikut Nabi itu menyebar. Ada yang kayak para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Tahu Habasyah? Habasyah di mana? Mesir.
Kalau ke Mesir itu Sam. Ya, ke Mesir atau daerah Afrika, Habasya. Nah, itulah yang sampai ke Indonesia. Mereka berdagang. Karena pada dasarnya bangsa Arab itu adalah bangsa pedagang. Mereka suka berkelana melawan dunia. Nah, kemudian yang teori yang ketiga, teori Persia. Nah, mereka mengatakan bahwa Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam. Kemudian teori Persia ini lebih menitik beratkan tujuannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam dengan Persia. Tahu Persia? Persia. Persia di mana? Nah, negaranya sekarang di mana Persia? Nggak tahu kan? Coba lihat di Google. Nah, Persia itu sekarang jadi negara Iran, Irak. Ya, Persia. Ya, Iran dan Irak. Itu Persia. Makanya di teori Persia ini teori orang-orang yang beragama Syiah di sana. Makanya yang masuk itu dibawa oleh orang Syiah. Ada perayaan-perayaan di Sumatera itu. Kemudian yang terakhir teori Cina. Nah, teori Cina ini mengatakan bahwa orang Cina itu telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu, Buddha, etnis Cina itu atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk setempat melalui kontrak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sehingga ada yang pepatah Arab mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke Cina. Nah, ini teori Cina. Sampai di sini ada pertanyaan tentang teori ini? Sudah paham? Paham. Nah, lanjut lagi. Nah, strategi dakwah Islam di Indonesia. Agama Islam ini tersebar di seluruh Indonesia secara periodik, bertahap dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri kepada adat istiadat penduduk tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Kemudian strategi penyebaran Islam ini dilakukan berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Ini jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Coba perhatikan. Ada perdagangan, ada perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, tasawuf. Ini dikemukakan oleh Uka Chandra Sasmita. Nah, kalau perdagangan kan sudah paham kan? Jadi orang-orang Muslim yang berdagang di Indonesia itu mereka menjajakan dagangan. Biasanya mereka membawa itu sarung, tenun, apalagi permadani dan lain sebagainya. Itu mereka tukar dengan hasil-hasil bumi seperti pala, cincin dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat jalur perdagangan ini ramai. Nah, kemudian yang jalur kedua, Islam bisa masuk ke Indonesia itu perkawinan. Jadi orang-orang Islam atau orang-orang Muslim yang dari luar atau pendatang kawin dengan orang-orang Indonesia, Nusantara. Nah, maka terjadilah namanya asimilasi perpaduan budaya. Tahu? Nah, kemudian yang kedua politik. Tahu politik? Apa? Ya. Politik itu misalnya dengan pemerintahan, misalnya pemerintahan dari negeri luar atau kerajaan dari luar itu menginvasi suatu daerah, kemudian menguasai, kemudian penduduknya itu disuruh menguasai mengaduk agama tertentu. Tapi kalau sistem politiknya ini memang sistem damai, jadi ada utusan dari pemerintahan Islam yang masuk ke Indonesia untuk memberikan suatu tawaran untuk memeluk Islam. Seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini dibawa oleh para siapa biasa kalau pendidikan? Guru kan? Nah, biasanya itu para ulama, para ustadz-ustadz yang berdakwah atau kiai. Nah, itu jalurnya pendidikan. Biasanya itu yang kalau di Indonesia itu istilahnya sunan bukan yang 9 Wali Songo. Itu
dibawa oleh kesenian. Dari Wali Songo itu juga nanti kita bahas materinya itu. Materinya tentang kesenian seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dia berdakwah dengan media wayang. Jadi media wayang. Kemudian ada tasawuf. Tasawuf itu tentang kebatinan atau tentang mendalami lagi ilmu agama, itu tasawuf. Nah, kemudian agama Islam ini berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia antara lain. Coba perhatikan di atas. Jadi agama Islam ini bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia karena apa? Agama Islam bersifat terbuka. Apalagi sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Kemudian yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Ini tidak ada tuh orang Islam masuk kemudian ambil parang, kemudian ambil senjata. Kalau kamu tidak masuk Islam, saya suruh. Tidak. Islam disebarkan secara damai. Kemudian Islam tidak mengenal diskriminasi. Tidak membedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Apalagi ulang diskriminasi. Tidak memandang pangkat, jabatan atau harta. Oke. Kemudian yang ketiga, keempat. Perayaan-perayaan agama Islam dilakukan. Ya, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana, tidak mewah. Bahkan ada perayaan seperti Maulid atau perayaan Islamiyah dan lain sebagainya itu dicampur baurkan dengan adat sejarah setempat. Sehingga ada agama yang dibawa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu membawa pengaruh kebiasaan itu berubah menjadi adat kebiasaan Islam, sehingga kebiasaan itu bisa diislamisasikan atau dibuat menjadi ciri Islam. Kemudian yang kelima, apa lagi? Jadi Islam dikenal dengan kewajiban membayar zakat. Jadi zakat itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi orang yang tidak mampu itu dibantu untuk dari segi sisi ekonomi. Nah, kemudian materi yang ini bisa kalian buka kalau ada bawa gadget atau laptop, itu ada di link ini di atas, di link bahan aja ini. Jadi materinya itu, nah ini materi perkembangan Islam di Indonesia, kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini peta konsepnya. Ini peta konsepnya itu situasi kondisi pra-Islam, kemudian jalur perkembangan Islam, kemudian strategi dakwah. Tadi sudah saya sampaikan kan. Nah ini di sini bisa dicatat atau dibuat sebuah ringkasan. Nah, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Jadi kita di sini ada permasalahan atau ada problem. Makanya pembelajaran ini problem based learning. Jadi ada masalah yang mau kita pecahkan. Masalahnya apa? Nah, di sini masalahnya kita akan berdiskusi kelompok mencari solusi tentang materi perkembangan Islam di Indonesia ini, sejarah maksudnya Islam di Indonesia. Nah, untuk sekarang saya membagi menjadi 3 kelompok. Jadi saya bagi 3 kelompok, jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok satu itu
Siti Rahmawati, Alia, kemudian Rafita dengan Freddy Aura. Jadi buat kelompok 1 di sini, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 Bulan, Nesa Gobel, Samida dengan Mas yang kelompok 3 sisanya. Nah, kelompok 1 kelompoknya siapa kata kelompok? Preti Berdibala. Jadi kelompok 1 itu membahas ini situasi dan kondisi pra-Islam. Itu yang kalian bahas. Silakan ini cermati materi itu. Kemudian kelompok 2, kelompoknya siapa ini? Masa Antu. Masa Antu itu membahas, silakan tulis sebagai materinya. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jalurnya ini ringkas sebentar. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kelompok 3, strategi dakwah. Jadi ini materinya ini. Tahu? Boleh? Jadi silakan berdiskusi. Itu menjelaskan sekali. Ya. Cara gimana laksanakan? Nah, ini materinya yang siapa tadi yang kelompok. Nah, ini kelompok 1 silakan lihat. Jadi situasi dan kondisi belum ketahui. Boleh di ini letak geografisnya itu bagaimana. Tapi kalau mau apa ini DP ini garis besarnya. Garis besarnya ini. Jadi ini yang kalian diskusikan, ini yang kalian catat. Ini catat dulu garis besarnya saja. Dan sebelum kalian diskusikan. Diskusikan materi tersebut. Bagaimana? Sudah? Nanti catat garis besarnya saja itu untuk presentasi. Baik, ini atas garis besarnya kan ada di situ. Materinya sebenarnya ini lebih besar. Jadi itu yang kelompok 1. Nanti jelaskan apa itu geografis dan geografis, nanti apa itu keyakinan, apa itu ekonomian. Ini kasih. Bagaimana? Sudah? Tunggu. Orang Ya. Letak geografis. Ini yang kelompok 3 sudah tulis sini garis besarnya. Saya masuk di materinya. Ustaz boleh lihat penjelasan politik di kelompok 1 untuk orang melihat penjelasan. Saya kelompok 1 dulu yang mau lihat materinya. Iya. Nanti saya mau muncul DP ini.
ekonomi. Mereka punya status sosial yang lebih mereka mendukung. Selanjutnya dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan dalam syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Yang ketiga, politik proses asimilasi melalui media politik diproses secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Serta menguasai atau raja yang masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Yang keempat ada pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren wajib menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga menerapkan hidup yang lain. Yang kelima, kesenian. Melewati wali songo yang menyampaikan dakwah menggunakan kesenian wayang. Yang keenam, tasawuf, yakni ilmu yang mendalami tentang agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 17 dan 18 masih dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Apa lagi? Teori yang ketiga, teori parsial, menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi karena persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam dengan Persia. Teori Cina, Islam dikemukakan datang ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Agama Islam telah sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi. Oke. Sekali lagi. Oh? Ya. Silakan angkat tangan. Baru itu angkat tangan. Nah, kalau saya bilang semut, begini, semut. Kalau saya bilang gajah, kecil kan? Jadi kebalikannya. Ya, kalau saya bilang kurang, jadi pendek. Kalau saya bilang cacing, jadi panjang. Oke, kita mulai. Instruksinya seperti tadi. Gajah. Nah, ini kan salah. Jadi kalau gajah, Kecil. semut. Semut. Gajah. Ular. Ular pendek. Cacing. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan lagi. Nah, di akhir pembelajaran ini saya akan mengajukan pretest, post test atau asesmen somatik. Jadi silakan lihat soalnya dari atas. Soalnya yang pertama, jelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang dari segi keyakinan masyarakat. Kemudian nomor 2, jelaskan jalur masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab. Kemudian yang ketiga, mengapa sistem politik juga menjadi salah satu strategi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nomor 4, bagaimana bentuk strategi dakwah yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan. Kemudian nomor 5, buatlah contoh strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama melalui jalur perkawinan. Nah, silakan dikerjakan. Karena itu sebentar di akhir pembelajaran dikumpul. Ya. Silakan memberikan kesimpulan pembelajaran ini. Kesimpulannya yang didapatkan dari pembelajaran ini tentang perkembangan Islam di Indonesia, yaitu situasi dan kondisi pra-Islam, jalur masuk Islam di Indonesia, serta strategi dakwah di Indonesia. Sampai selesai.
Adapun situasi dan kondisi pra-Islam mengenai geografi, keyakinan, perekonomian, politik, kesenian dan sastra. Kemudian jalur masuk Islam ke Indonesia menyertai teori Gujarat, teori Arab, Persia, dan teori Cina, serta strategi dakwah yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Terima kasih. Nah, ini yang kurang lebih seperti itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sebagai refleksi saya memberikan juga kesimpulan bahwa pelajaran hari ini kita mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, di sini ada 3 kesimpulan yang bisa diberikan, yaitu situasi dan kondisi pra-Islam. Nah, situasi kondisi di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu ada kondisi geografis, bagaimana wilayah Indonesia, kemudian keyakinannya seperti apa, seperti yang dijelaskan tadi bahwa agama penduduk Indonesia itu menganut agama Hindu, Buddha. Kemudian ada sistem perekonomian. Perekonomian bangsa kita itu dulunya memang miskin, tapi ketika datang pedagang-pedagang dari luar seperti pedagang muslim itu mereka menyebarkan agama sambil mereka berdagang. Jadi terjadi ekonomi. Baik, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran dan tibalah saatnya kita menarik kesimpulan tentang materi hari ini. Nah, perkembangan Islam di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3. Yang pertama situasi kondisi pra-Islam, kemudian yang kedua jalur masuknya Islam ke Indonesia, kemudian yang ketiga strategi dakwah. Nah, situasi dan kondisi pra-Islam ini ada beberapa item atau beberapa hal. Yang pertama dari segi geografis, kemudian yang kedua dari segi keyakinan, ketiga dari segi perekonomian, keempat politik, dan terakhir itu kesenian dan sastra. Itu yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pra-Islam. Kemudian yang kedua jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Mulai dari teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para dari pedagang dari India atau Gujarat. Itu sekitar abad ke-13. Kemudian ada teori Arab. Teori Arab ini mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-7 sampai ke-8 yang dipelopori oleh atau dikemukakan oleh Profesor Hamka. Itu teori Arab. Kemudian ada teori Persia yang tadi dijelaskan bahwa pada abad ke-13 menurut Hussein di Inggris. Kemudian ada teori Cina. Teori Cina juga mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Nah, yang ketiga itu strategi dakwah. Strategi dakwah yang yang menjadi faktor masuknya Islam ke Indonesia itu mulai dari perdagangan tadi, bahwa pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang dari Cina, India dan lain sebagainya itu masuk ke wilayah Indonesia sambil berdakwah, kemudian menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga dari segi perkawinan. Jadi orang-orang Islam yang masuk ke Indonesia itu kawin dengan orang Indonesia atau pribumi. Kemudian yang ketiga dari politik, seperti pengaruh dari kerajaan-kerajaan atau invasi pemerintahan yang berkuasa sehingga di daerah tersebut bisa menyebarkan agama. Kemudian dari segi pendidikan itu yang dibawa oleh para ustadz, para kiai dan ulama, sehingga mereka menyebarkan Islam dengan damai melalui jalur pendidikan atau dakwah. Kemudian ada jalur kesenian seperti dijelaskan tadi bahwa ada beberapa wali Solo itu berdakwah melalui jalur kesenian seperti Sunan Kalijaga melalui media wayang, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu dakwahnya itu melalui jalur kesenian. Kemudian yang terakhir itu tasawuf, yaitu ilmu Islam atau sufi yang dibawa oleh para ulama. Jadi itu saja kesimpulan pada hari ini. Kemudian tadi sudah saya ada lembar kerja nanti insya Allah minggu depan mengumpulkan tugas, yaitu lembar kerja kami itu tentang jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia dan berbagai teori lalu diceritakan di depan kelas. Jadi silakan tulis jalur masuknya Islam di Indonesia, kemudian
diceritakan di depan kelas. Itu saja. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita bisa selesai. Nanti insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi tentang perkembangan, masih tentang teori perkembangan Islam, materi perkembangan Islam di Indonesia, tapi dakwah Wali Songo. Jadi minggu depan itu tentang penyebaran Islam di Indonesia melalui dakwah Wali Songo. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita menutup dengan berdoa. Jadi kita bawa membaca Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.